Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol, masih dalam obrolan manga teman-teman. Kali ini kita akan membahas, sebenarnya bukan manga doang ya, novel. Oke, betul. Kita akan bahas satu IP. Satu IP yang kebetulan animenya baru tayang season 4 kalau nggak salah season 4. Aku juga udah nonton 3 episode, good gitu. Oke. Nah, ini nih judulnya itu Bungo Stray Dog. Bungo Stray Dogs. Ini tuh teman-teman pembaca memohonnya ke Alex tuh cukup lama. Oh, oke. Kemudian akhirnya alhamdulillah kok aku sebenarnya ini tuh Kadokawa ya, susah Pak. Pantes susah. Terbit aslinya 2013 ya. Kadokawa. Nah, ini memang punya punya tempat tersendiri di penggemar-penggemar cewek terutama, cewek karena animenya tuh visualnya bagus banget. Tapi kalau ngerti Haikyuu itu kan gambarnya kan 11-12 sama inilah. Nggak terlalu spesial. Tapi kan animenya kan bagus banget ya Haikyuu ya. Nggak pernah nonton. Nggak nonton ya? Haikyuu tuh bagus banget animenya, Mas. Secara presentasi ya. Oke. Bungo Stray Dog punya kesan yang sama. Oke. Komiknya, nah ini yang aku beda sih. Ketika aku baca komiknya itu kan aku ngecek online kan. Ngecek di online, kok jelek ya. Tapi ketika baca komiknya, baca fisiknya, oh not bad. Ya. Emang ada kayak gitu sih. Emang ada beberapa komik yang ketika dibaca online gambarnya kurang nyampe. Gambarnya kerasa bagus. Tapi ketika kita melihat bukunya, ketika baca fisiknya, apalagi dengan kertas yang bagus ya, jadi lo bagus juga gitu loh. Artinya bisa terbaca dengan enak lah. Gitu. Nah, Bungo Stray Dog ini termasuk yang seperti itu. Oke. Ini juga ada halaman warnanya. Thank you ya Kak Adisti udah menerbitkan ini. Berapa volume di Indonesia? Baru 2 Mas. Baru 2 ini ya? Ini baru terbit. Detektif teman-teman. Katanya volume 3 sih Februari ya. Oke. Nah, yang ini kita masih ngomongin ini ya, belum ngomongin cerita. Ya. Nah, di Indonesia itu novelnya juga terbit. Oke. Tapi di adiknya. Oh. Terbitnya di MNC novelnya. Oke. Udah 2 volume juga yang terbit. Yang volume satunya tuh aku cari-cari gak ketemu di mana ya. Gak dipinjem orang sih yang jelas, tapi ini volume 2. Ini yang Osamu Dazai dan Periode Hitam, dan novelnya ini berfungsi sebagai suplemen, spin-off. Artinya nggak baca pun nggak apa-apa? Sebenarnya kalau kita invest sama karakternya ya wajib baca, Mas. Oke. Karena volume sebenarnya nggak ada volumenya kalau novelnya, tapi kalau di MNC ini Clover ya, Clover ini dikasih nomor karena biar orang kita kebiasa gitu kan. Ya, nah, betul. Di Jepangnya sendiri nggak ada nomornya, jadi memang ini ceritanya ini. Volume 1 tuh nyeritain tentang karakter yang ini, Mas. Kunikida, Mas. Ceritain Kunikida. Apa dia tuh kayak sekretaris agensi? Iya. Pokoknya wakil ketua lah. Iya. Orang yang paling manajer lah kayak gitu. Nah, kalau yang ini nyeritain masa lalunya Dazai. Dazai. Oke. Sama Periode Hitam tuh ada trio itu. Yang menarik kan itu ya, menarik. Tergantung kita se-invent apa sama karakternya, novelnya bisa jadi penting, bisa jadi enggak. Novel pertamanya bukan tentang Dazai? Bukan tentang Dazai. Tentang Kunikida. Tentang Kunikida yang ngetes Dazai masuk agensi. Baru pertama berarti? Baru pertama. Okay. Jadi sifatnya lebih ke prequel. Nah, masalah penting atau enggak itu kan tergantung seberapa besar kita suka sama karakter-karakternya. Iya. Karena emang karakter sentrik banget novelnya. Iya sih, karakternya cukup banyak ya. Maksudnya aku tadi bilang sama Daris, teman-teman agak nggak terbiasa ada agensi detektif, itu yang pertama. Dan ini agensi detektifnya bersenjata. Jadi ya biasanya setauku detektif partikelir atau swasta itu ya cuma 1-2 orang ibaratnya kayak gitu. Tapi ini tuh organisasi detektif, dan nggak tahu cuman satu, cuman ada satu. Oke. Karena kan untuk membuat organisasi detektif itu butuh lisensi. Ada satu hal yang lupa aku sebut. Tadi aku nyebut nggak penting ya, setelah aku baca belakangnya ternyata penting. Apa itu? Jadi gini, kalau nonton animenya, biasanya di awal season itu ada 3 episode yang menceritakan masa lalu. Masa lalu karakter-karakternya. Di season 3 itu nyeritain masa lalunya, nyeritain volume ini.
ceritain komik ini di season 2 itu kayaknya Jadi bukan manganya ya? bukan manganya. Nah, season 4 itu nyeritain harusnya setelah ini ya, nyeritain bagaimana agensi itu berdiri dan itu tidak ada di komik. Oke. Karena udah berdiri established kalau yang di sini. Jadi memang kalau di manganya. Jadi memang penting mungkin ya, penting banget mungkin Jadi tim kreatornya Kafka Asagiri sama Sanggo Harukawa dan juga tim redaksi itu benar-benar merancang bukan hanya cerita, karena kalau kita bicara cerita mungkin ada tumpang tindih ya, ada manga sejenis yang ceritanya bagus atau apa segala macam, tapi dia merancang struktur dan fondasi beliefnya tuh dengan cermat. Maksudnya memang asal mulanya gini, ya kayak gitulah. Ada IP yang seperti ini juga, judulnya tuh Owarino Seraph, di Indonesia judulnya Seraph of the End. Itu tuh komiknya tuh berjalan, novelnya itu berjalan dengan fokus satu karakter sampingan yang ada di komik. Oke. Dan itu berfungsi benar-benar sebagai prequel. Jadi ya harus dibaca. Nanti tuh ada dijelasin di komik, tapi cuman sekedar penjelasan. Kita nggak ngerti detailnya. Di sini juga gitu sih. Jadi kalau benar-benar pengen ngerti secara full tentang BSD ya, novelnya juga kayaknya wajib dibaca deh. Ya. Oke. Cuman ya masuk ke komik sekarang. Masuk ke komiknya sekarang. Masuk ke komik. Tadi sudah disebutkan ini tentang agensi detektif bersenjata, banyak orang di mana setiap orangnya mungkin punya kemampuan masing-masing. Ada yang memang punya kemampuan detektif beneran, ada yang bisa menyembuhkan diri gitu kan. Nggak tahu nanti Daris mungkin bisa cerita lebih, tapi aku cukup kesulitan karena sekali lagi kaget dengan agensi, maka aku cukup kesulitan untuk beradaptasi dengan nama-nama dan karakter dan kemampuan mereka. Gitu. Dan lagi tokoh utamanya kelihatannya menurut Daris memang bukan orang agensinya, maksudnya memang bukan detektifnya gitu. Tokoh utamanya adalah Jadi agensi detektif itu hanyalah kedok ya. Pada akhirnya ini tuh komik bertarung. Komik action pertarungan. Yes. Nah, ngomongin karakternya yang paling menarik untuk orang-orang Jepang, kenapa kok BSD itu menarik adalah karena tokoh-tokohnya itu mengambil nama penulis-penulis novel terkenal. Sastra ya. Oke, sastrawan. Sastra. Makanya judulnya Bungu. Oh, Bungu itu apa? Bungu itu literatur. Oke. Bungu stray dog. Jadi para penulis yang nyasar kayaknya mungkin gitu loh. mungkin kayaknya filosofinya gitu ya, nyasar ke dunia lain. Iya, oke. Nama jurusnya itu adalah nama karyanya yang paling populer. Nanti tuh pendiri agensi detektif itu Natsuki Soshi. Aku lupa. Udah keluar loh. Enggak disebut aja. Oh, disebut ya. Sosemi Natsuki itu kan I am and my Wagahay Neko, judul novelnya yang paling terkenal itu kan. Nah, jadi memang kalau yang suka literatur, ini tuh menariknya adalah cuman parodinya ini loh, Mas. Iya. Dan jadi nebak-nebak ini kalau karakter ini kenapa kekuatannya kayak gini gitu. Atau malah justru bisa prediksi ya, maksudnya ini nanti mungkin ini, akan gitu. Kayak apa Riz Daza ini juga penulis gitu, terus ada Edogawa Ranpo gitu yang memang penulis detektif gitu. Dan Edogawa Ranpo ternyata nggak punya kekuatan. Nggak punya kekuatan. Emang orang pinter aja. Iya. Oh, itu yang deduksi super ya? Iya kan? Itu bukan kekuatan, Mas. Iya. Karena Daza juga bilang kayaknya dia nggak punya kekuatan apa-apa kok katanya. Iya. Gitu. Dia emang pinter aja. Iya. Cuman dia merasa dia punya kekuatan biar nggak left out gitu. Iya, benar. Emang kocak. Karena kalau si kacamata ini siapa namanya? Kunigida. Ternyata kemampuan bela dirinya tinggi. Gila banget. Gitu. Jadi memang. Tapi musuhnya nanti bukan musuhnya ya. Di luar organisasi apakah memang bertemu dengan mafia? Ada, port mafia. Macam-macam. Port mafia itu ada musuhnya itu kan port mafia. Nah, yang aku suka dari terjemahannya adalah dia tidak menerjemahkan jadi mafia pelabuhan. Tetap port mafia. Oke. Karena maksudnya terjemahan itu kan adalah bukan cuman sekedar yang bagus tuh gini, tapi ini penggemarnya tuh penggemar udah established belum? Ya. Kalau udah established
mending emang pakai istilah-istilah yang termasuk nama-nama jurus. Termasuk nama-nama istilah gitu. Yang udah familiar sama pembaca atau penontonnya. Ya, betul. Makanya ini dan terjemahnya juga bagus. Bagus sih. Enak sih ya, dibaca. kalau editornya Kadis mah saya percaya. enak banget dibaca, dan yang suka, sebenarnya yang suka komik detektif memang harusnya baca, tapi ya seperti Daris bilang tadi, detektifnya itu kedok, memang nanti akan ada action yang lebih full aksi makin. Aku bilang sama Daris, dan Daris akhirnya menyadari juga ternyata ada sekelumit vibe atau rasa dari, kalau teman-teman ingat ini komik zaman dulu, Get Backers. Kalau ingat umurnya ketahuan. Ya itu dia, Get Backers yang tadinya cuman, sedikit aja tentang Get Backers, yang tadinya cuman retriever, pencari dan penemu barang hilang atau sesuatu yang dirasa harus ditemukan kayak gitu, tapi nanti dunianya kebuka, kemampuan mereka berkembang, karakter musuh-musuhnya juga punya kemampuan macam-macam, terus organisasinya juga ternyata ada yang tingkat atas segala macam kayak gitu. Dan itu persis kayak gitu. Ya. Awalnya itu cuman kayak case by case, tapi nanti itu kan ada grand case, ada ketemu rival, terus ada musuh yang lebih gede lagi, muter-muter kayak gitulah. Dan it's good ya. Ya. It's good. Dari 3 season yang udah aku tonton, 4 sama ini tuh, bagus banget emang. Nggak jomplang antara manga sama animenya ceritanya? Iya, maksudnya yang disajikan. Enggak. Maksudnya emang stick to the manga. Ya. Dan itu bagus. Ada beberapa penyesuaian di movie kalau nggak salah. Tapi ya itu bagus. Movie-nya tayang di? Tayang di Indonesia. Tayang. Aku nonton di bioskop. Kalau nggak salah ya. Seingat aku nonton di bioskop. Oke. Iya nggak sih? Iya kayaknya. Tolong dikoreksi lah nanti. Aku ingat nonton di bioskop harus soalnya. Oke. Jadi menarik teman-teman. Menarik. Ini worth to read juga. Worth to read, dan ya ini 2 penerbit yang berbeda sih. Nggak tahu kenapa kok kayak gitu, ngide banget sih, astaga. Ya. Atau emang sengaja Alex sama NC? Tidak tahu. Mereka sempat nge-live bareng, Mas. Alex sama NC nge-live bareng bahas ini. Oh, oke. Kamu kemarin di Jakarta nggak nanya kan? Lupa. Capek dia di Jakarta. Oke sih teman-teman, paling itu tentang Bungo Stray Dogs. Menarik sekali untuk diikutin gitu, dan ya selamat membaca lah. Selamat membaca. Thank you yang udah ngobrol. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen. Nanti kita diskusi. Thank you. Thank you.